Kita record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai, halo. Apa kabar semua yang di sini? Waalaikumsalam Bu, kabar baik. Alhamdulillah, akhirnya bisa bertemu tapi via Zoom dulu ya. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan kita bisa ketemu di kelas. Oke. Jadi hari ini kita kuliahnya Alpro ya, ini kelas A. Ya, sudah adakah atau adakah yang salah breakout room mungkin? Ya, untuk pertemuan awal ya sudah gabung semua di berajahnya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah ini ya, sudah login, sudah enroll sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jangan sampai salah. Oke, nanti kalau misalnya salah nanti bisa info ke Ibu. Terus kita karena masih awal di sini, kalian tadi pagi ada kuliah? Sudah Bu. Oh, sudah kuliah, mantap. Oke, kita perkenalan dulu karena mungkin ada beberapa yang belum kenal Ibu atau belum pernah ketemu mungkin ya. Ini ada beberapa yang sudah pernah ketemu di kampus, kebetulan ya. Terus dulu mungkin juga kelas D ya, waktu kewirausahaan. Jadi kelas A ya. Ada beberapa yang Ibu sudah lihat di situ, ada Kiki ya. Ada Hai Ki. Ya Bu. Sehat Ki? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Oke, ada Neni juga ya. Terus yang kelas D siapa lagi di sini kemarin ya? Ada Ramadhani ya? Iya nggak sih? Iya Bu. Ya betul ya. Siapa lagi nih yang kelas D yang masih Ibu ingat-ingat wajahnya? Oh ya, jangan lupa ya, jadi kalian kan perkuliahan Zoom ini, yang awalnya kita kan mau hibrid ya, tapi karena nggak jadi hibrid 2 minggu awal ini kita akan Zoom, ya. Setelah itu nanti akan diumumkan kemudian, tergantung keadaan ya, tergantung keadaan. Dan kemarin di Open Talk apakah sudah diumumkan bahwa kalian harus menyalakan kamera pada saat perkuliahan, ya. Jadi pada saat perkuliahan kalian harus menyalakan kamera. Kalau 3 kali dipanggil tidak menyalakan kamera, walaupun ada di dalam kelas Zoom, itu akan dianggap tidak hadir, ya. Oke, itu dulu. Karena ini masih awal, kita perkenalan dulu ya. Ibu pengen kenal satu-satu dari kalian. Mungkin dari Ibu dulu, ya. Dari Ibu dulu, nama, perlu nggak ya? Kalian udah tahu Ibu nggak? Pas ngambil mata kuliah Alpro berarti tahu ya? Oke, nama Ibu Nadia Sari Agita. Kalian bisa panggil, biasanya kalau kakak tingkatnya itu bisa panggil Bu Ayi ya, atau Bu Nadia boleh. Tapi biasanya kalau di kelas atau di kampus yang lebih kenal biasanya Bu Ayi. Itu kalau di prodi, tapi kalau di fakultas biasanya manggilnya Bu Nadia. Oke, itu Ibu di sini akan mengampu Alpro selama 1 semester ke depan dengan SKS-nya 4 ya. 4 SKS, jadi kalian harus 4 SKS itu paling tidak harus lulus ya. 4 SKS itu termasuk di dalamnya ada praktikum. Ya, kalian pasti sudah tahu bahwa ini mata kuliah ini ada praktikumnya, dan ini adalah dasar untuk kalian bisa mengambil mata kuliah yang lain nanti. Setelah Alpro itu ada Algodat nanti ya, ada algoritma dan struktur data, terus nanti ada PBO dan lain sebagainya yang bisa kalian ambil setelah Alpro. Jadi Alpro ini adalah mata kuliah prasyarat. Nah, jadi kalian harus
mengambil Alpro ini dan harus lulus ya. Lulus itu apa sih Bu? Lulus itu minimal apa? D ya. D itu lulus, cuma ya memang nilainya pas-pasan banget. Nah, kalau bisa jangan D ya. Oke. Terus apa lagi yang pengen kalian ketahui tentang Ibu? Apa ya? Apa ya? Ibu apa ya yang mau diceritain lagi? Ibu kuliah S1 di Universitas Surabaya, jurusan Teknik Informatika dulu. Terus kuliah S2-nya di ITS, jurusannya manajemen Magister Manajemen Teknologi. Ya, jadi ilmu Ibu tidak murni informatika, tapi ada manajemennya. Jadi kalian nanti akan biasanya bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah pilihan yang biasanya itu berhubungan dengan manajemen ya, jadi kayak ekonomi teknik, terus ada e-bisnis, lalu ada manajemen industri, ada tata kelola, jadi lebih ke arah enterprise ya. Jadi itu sekilas tentang Ibu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, berarti kita akan perkenalan kalian satu-satu. Silakan memperkenalkan namanya, terus panggilannya siapa, ya, terus asalnya dari mana, mungkin ya, asalnya atau asal sekolah boleh, ya, atau dua-duanya bahkan lebih bagus lagi. Terus kalau mau ditambahkan yang lain juga boleh, misalnya Bu, status saya baru aja jomblo, silahkan ya. Atau misalnya Bu, saya mau request dipanggil Ayang dong Bu. Oh boleh, silahkan ya. Nanti berarti kalau ada yang request dipanggil Ayang, jadi kita minta dia terus ngingetin kita makan gitu ya. Ayang, ingetin makan dong gitu ya. Oke, kita mulai dari siapa berarti ya? Kita mulai di absen aja kali ya. BTW, oh ya, seperti biasa kalau Ibu, kalian silakan absen, ya, absen di siangnya masing-masing, ya. Ibu, tapi kalau sekarang nggak apa-apa deh, Ibu absenin sambilan ya, sambilan kita perkenalan. Yang pertama, ada Muhammad Ilham Darmawan. Ada Ilham? Ya Bu, Ya, silakan. nama panjang saya Muhammad Ilham Darmawan, biasa dipanggil Ilham. Saya hobinya apa ya, olahraga, pokoknya olahraga lah banyak. Olahraga. Dan yang saya suka martabak. Martabak. Mantap. Ya mungkin itu aja Bu. Asal dari Dari mana, saya. Ham? Oh asal dari Bima Bu. Dari Bima. Oke, sekarang di Bima apa sedang di Mataram? Di Mataram Bu. Mataram. Ya. Oke. Oke, itu ya. Ya dari saya. Terima kasih pembuka yang bagus ya. Jadi silahkan boleh ditambahkan. Kayak Ilham tadi, saya hobinya kemana mungkin ya, atau saya suka apa. Silahkan. Oke, terima kasih Ilham. Kita next ke Ali Anur. Ada? Ada Bu, ada Bu. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Ali Anur, biasa dipanggil Ali. Asal sekolah Mandua Kota Bima, asal dari Bima. Oh, asal dari Bima Ya, juga. Oke. Ya, Keren nih rambutnya nih. Kayak Caleb G ya. Keren. Apa mau nyanyi Caleb G sekalian? Boleh Bu. Boleh, mantap. Ayo. Enggak Bu, enggak. Panggilannya Ali ya. Ya Bu.
Ali sudah di Mataram atau masih di Bima? Masih Li. masih di Bima. Masih di Bima, oke. Oke ya, nanti tunggu pengumuman berikutnya, siapa tahu akan offline ya. Oke, terima kasih Ali. Kita next ke siapa? Desti ya. Ini Ibu udah sering banget ketemu. Ya, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Suhada, biasa dipanggil Destia atau Tia. Asalnya dari Mataram. Udah, Bu. Asal sekolah dari mana? Asal sekolah dari SMA 2 Mataram. SMA 2. Oke. Dari Mataram. Ini MC kondang kita ya. Lagi banyak job dia. Mungkin ada yang mau tandem sama Destia, boleh mengajukan diri ya. Maksudnya biar nggak Destia aja gitu yang dicari ya. Kalau lagi ada acara gitu ya, Des ya. Iya, lumayan tapi pun nasi kotak. Iya, lumayan ya. Betul. Siapa nih kalau yang mau yang lain ya, nggak masalah ya, Des ya. Maksudnya ganti-gantian gitu. Iya. Supaya kalian bisa ikut-ikut gitu ya, acara-acara dosen, acara ini apa namanya, acara-acara mahasiswa, kemahasiswaan mungkin ya, fakultas. Jadi kalian bisa jadi apapun nggak masalah. Jadi kalian yang suka desain mungkin, kalian yang suka MC ya, boleh tuh nanti kalau malu colek Ibu, colek Destia, Des mau dong ikutan gitu ya. Nanti Destia mungkin yang nginfokan. Oke? Terima kasih Destia. Kita next ke Husnul Huda, Galih Saputra. Ada? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Husnul Huda Galih Saputra. Sama kita lagi batuk sama kok dulu. Nama panggilan Galih. Oh, Galih panggilannya, oke. Asal Lombok Timur, Selong. Dari Selong, oke. SMA berapa, Lih? Man 1 Lombok Timur. Oh, Man 1. Oke, bukan Man 1 Selong ya, Man 1 Lotim. Iya, Lih. Putus-putuskah suara Ibu? Jelas. Oke. Ya, oke. Galih kayaknya lagi ganteng ya. Emang ganteng sih ya, gangguan tenggorokan maksudnya. Sama Ibu juga lagi gangguan tenggorokan juga sama, Lih. Semoga cepat sehat ya, syafakumullah semua. Oke. Galih sudah, lalu kita next Hairunisa Fitriani. Ya? Ada, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Fitriani, biasa dipanggil Nisa, asal dari Mataram. Asal dari Mataram. SMA mana dulu, Nisa? Di Man Insan Cendekia, Lombok Timur. Oh, Man IC, mantap. Di Man IC ya. Oke, ada yang ini? Ada yang sekelas di Man IC? Di sini Oh, ada Irzan. Oke. Nanti kita kenalannya. Sekelas dulu sama Nisa? Enggak? Sekelas, Bu. Oh, sekelas. Sekarang sekelas juga. Wah, lama ya sekelasnya. Siapa tahu. Senyum-senyum dia. Oke. Nisa ya, Nisa panggilannya ya. Oke, kita next ke Liuza. Benar nggak bacanya? Liuza Aprilia Kansa. Ya, Bu, benar. Nama saya Liuza Aprilia Kansa, dipanggil Kansa dari Ubung Jonggat. Oh, dari Ubung. Oke, terus panggilannya siapa? Liuza. Kansa, Bu. Kansa. Kansa. Iya. Oke, Kansa dari Jonggat. SMA-nya juga di Jonggat.
Ini Bu, di Jonggat. Di Di Jonggat. SMA 1 Jonggat. SMA 1 Jonggat ya. Oke. Kansa ini kayaknya familiar gitu ya. Kalau dari sini ya, kalau dari kamera nih kelihatan kayak siapa gitu ya. Siapa ya? Enggak kayak Nisa Sabian ya, enggak ya? Enggak boleh ya, enggak boleh. Oke. Enggak boleh sebut merek. Maaf. Oke, Kansa dari Jonggat ya. Ini ya, masih rumahnya berarti di Jonggat ya, enggak ngekos ya di Mataram. Belum Bu, kayaknya besok kalau udah offline baru ngekos. Betul ya, jadi dilihat dulu ya, ini keadaan juga belum memungkinkan. Oke, Kansa, terima kasih. Kita next ke Muhammad Zulhi Raihan. Ada? Iya, Bu. Ada, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhi Raihan, bisa dipanggil Raihan, asal Kabupaten Dompu. Asal dari Dompu. Ya, SMA juga di Dompu. iya SMA di Dompu. Sekarang masih di SMA Dompu. sekarang udah di Mataram, Bu, udah Udah di ngekos. Mataram. Oke, panggilannya? Raihan. Raihan. Oke, Zulhi Raihan dari Dompu. Udah itu aja. Ada tambahan lagi nggak? Informasi? Itu aja, Bu. Itu aja. Oke, Raihan. Kita next ke Raisa Kalista Salsabila. Hadir, Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisa Kalista Salsabila, biasa dipanggil Raisa, asal dari Mataram, asal sekolahnya SMA N5 Mataram. SMA 5. Oke, asal dari Mataram. Mataramnya mana, Raisa? Pagutan, Bu. Pagutan mana? Pagutan Permai, Geria Pagutan Indah. Oh, Kompleknya itu. Geria Pagutan Indah. Oh, berarti dekat ini ya, Bu Endang ya? Ya nggak sih? Ntar lu Bu Endang itu di sebelah kelurahan itu apa itu kompleknya? Iya, itu Pagutan Permai. Pagutan, iya, Geria Pagutan. Geria Pagutan. Ya, itu dia. Berarti tetanggaan sama Bu Endang. Oke, Raisa nggak sekalian cek-cek, Raisa? Oke. Raisa, terima kasih. Kita next ke Uswatul Ulia. Hadir, Bu. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Ulia, biasa dipanggil Ulia, asal dari Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, asal sekolah MAN 1 Lombok Tengah. MAN 1 Lombok Tengah. Oke. Siapa Ulia ya? Ibu. Oke, Ulia. Terima kasih. Dari Lombok Tengah. Jadi ada beberapa ya, udah. Dari Jonggat dan dari Praia Tengah. Oke, kita next ke Ahmad Ridho Fahrezi. Saya, Bu. Baik, nama saya Ahmad Ridho Fahrezi, bisa dipanggil Ridho, asal dari Mataram ke Kalikjaya. Dari Mataram ke Kalikjaya. Terus, dari sekolahnya, asal sekolah? Dari SMA 2 Mataram. SMA 2 Mataram. Oke, kita satu alma mater berarti ya. Sama Destia juga berarti ya. Nah, SMA 2, mantap. Oke, anak kekali sekolahnya di SMA 2, biasanya gitu ya. Anak Perumnas sekolahnya di SMA 2. Oke, Ridho. Sip, kita next ke Baik Ratna Askit. Nah, ini Saya kedengeran, Bu. PA Ibu kayaknya nih beberapa ke bawah. Oke, belum pernah ketemu kita juga ya. Maaf, Bu. Suara saya kedengeran? Kedengeran? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Baik Ratna Askit, biasa dipanggil Ratna. Saya asal dari Labuan Haji Lombok Timur, alumni MAN 1 Lombok Timur. MAN 1 Lombok Timur. Tadi barengan berarti sama Galih ya? Iya. Oke, Ratna. Ratna ya panggilannya, Rat? Iya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya nanti di kampus ya. Supaya bisa bimbingan ini ya, bimbingan offline. Oke, kita next ke Baik Safitri Rabiah Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Baik Safitri Rabiah Adawiyah, biasa dipanggil Wia. Saya dari Suradadi, Kecamatan Terara, Lombok Timur. Dari Suradadi ya. Sekolahnya di mana? Oh, di alumni SMA Islam Model Albab. Mantap. Ini panggilannya siapa berarti? Wia, Bu. Ya. Oke, Wia. Ini masih di Lotim juga ya, belum ke Mataram ya berarti ya? Nggih, masih. Oke deh, Wia. Terus kita next ke Fauzan Azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima, biasa dipanggil Aji. Terus asal sekolah tuh di SMA Negeri 8 Mataram. Tinggal di Pagutan. Pagutan juga? Ya. Pagutan mana, Ji? Di sebelah Biomedika ada perumahan. Perumahan Taman Mutiara. Di Ya, belakang Biomedika. Rumah sakit Biomedika. Nah, Ibu di depan Biomedika, Ji. Oh, dekat berarti, Bu. Oh, alah. Ya. Oke. Ji. Kita next ke Gagah Putra Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ayo siapa itu? Suruh ikut masuk ke kamera aja kalau ini. Malu dia, Bu. Perkenalkan, nama saya Gagah Putra Lesmana, asal dari Alas, Sumbawa. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Alas. SMA Negeri 1 Alas. Sekarang masih di Alas? Udah di Mataram, Bu. Oh, udah di Mataram. Oke. Oke. Panggilannya Gagah ya? Oh. Iya, panggilannya Gagah kan? Ya. Oke. Ya, biasa dipanggil GG, Bu, teman-teman. Oh, GG. Ya, Bu. Mantap, GG. Keren. Oke. Kita next ke Gita Mailan Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Melansari, biasa dipanggil Gita. Asal dari Swete, asal sekolah SMA N6 Mataram. SMA 6. Git, kenapa kok ketawa? Nggak ada, Bu. Siapa yang diketawain? Mau dong ikut? Enggak, Bu. Gita ya. Gita dari Swete ya, Git? Iya, Bu. Rumahnya di mana? Di BTN Swete? Iya, Bu. Oke. Kalau yang berumah di situ nggak pernah nyasar berarti ya? Tetap, Bu, saya nyasar. Tetap nyasar. BTN paling membingungkan biasanya itu. Oke, kita next ke Hifrik Alda Ramadan. Tes. Mana? Tes. Oke. Tes. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifrik Alda Ramadan, biasa dipanggil Adar, asal Kota Bima, anak pertama. Anak pertama, mantap. Anak pertama berarti harus tetap jadi yang pertama ya. Aldar ya panggilannya. Ya, Bu.
Kalau Ibu boleh tahu, hifrik itu apa artinya? Nggak tahu, mungkin gabut orang tua ngasih hibrid. Masa ada orang tua gabut ngasih nama? Coba, ih. Cuman aldarnya aja yang ada kepanjangan. Ya, bagus. Nanti ditanya ya. Nanti ditanya ke orang tuanya, hifrik itu artinya apa? Ya Allah, ya, bagus. Kita next ke Desa Putudiah Anggiani. Selamat pagi. Perkenalkan saya Desa Putudiah Anggiani, biasa dipanggil Enji, asal Mataram. Terus saya alumni SMA Negeri 5. Alumni SMA 5. Tadi sama siapa SMA 5? Raisa Kalista. Sama Raisa, oke. Oke, siapa? Enji ya? Iya, Bu. Mantap. Enji. Terus kita next ke I Gede Restu Astika Deni. Perkenalkan, nama saya Gede Restu Astika Deni. Saya alumni dari SMA Negeri 4 Mataram. Asal saya dari Cakra, dan saya biasa dipanggil Restu. Restu. Oke. Restu dari rumahnya di Cakra berarti, Res? Ya, Bu. Oke. Keren ya poninya, Res. Keren. Oke, kita next ke Inyoman Bagus Arya Wirianda. Ada? Inyoman Bagus Arya? Nggak ada. Kita next ke Juandri Priskila. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Juandri Priskila Ubenu. Panggilannya Juandri. Asalnya dari NTT. Dari NTT. NTT mana, Juandri? Dari Kupang. Dari Kupang. Asal SMA 4. SMA 4 Mataram. Berarti dari SMA di sini atau? Enggak, dari kecil, dari kecil TK. sini, tapi asalnya dari Kupang ya? Ya. Oke, panggilannya Juandri. Oke, makasih Juandri. Kita next ke Latifa Zahra Agustini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Zahra Agustini, biasa dipanggil Iva, asalnya dari Mataram, asal sekolah SMA 1 Mataram. Oh, dari SMA 1 ya, Iva. Iva rumahnya di mana, Fa? Di Karangbedil, Bu. Oh, di Karangbedil. Oke, kita next ke Muhammad Irzan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irzan. Saya dari Peraya Kota, Lombok Tengah. Alumni tadi udah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lombok Timur. Sekarang lagi di Lombok Timur. Sekarang lagi di Lombok Timur. Ya. Jadi apa namanya, nggak di Peraya lagi gitu? Nggak, lagi di rumah temen. Oh, lagi di rumah temen. Teman apa teman? Iya, cowok deh, Bu. Oh. Mau lihat. Oke. Irzan ya panggilannya ya? Iya, Bu. Oke, kita next ke Muhammad Dwi Mas Catur Nugraha. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Mas Muhammad, nama panjang saya Muhammad Dwi Mas Catur Nugraha, saya dari Rembige, Mataram, alumni SMA 1 Mataram. Alumni? SMA 1 Mataram. SMA 1 Mataram. Mana sih nggak kelihatan nih wajahnya? Coba bisa nggak kelihatan tuh mana tuh? Kameranya cuma segini nih, segini doang. Bentar, Bu, saya atur. Mana sih orangnya belum kelihatan? Oke. Ibu sampai ngelihat gini, gimana sih bisa ya kayak gitu? Oke. Tadi panggilannya siapa, Dimas? Dwi Mas, Bu. Dwi Mas. Oke. Oke, kita next ke Muhammad Reski.
Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reski Sulihin, biasa dipanggil Eki, asal sekolah dari SMKN 3 Mataram. Eki. Hai, Ki. Iya, Bo. Halo, Bo. Sehat? Sehat-sehat. Oke. Eki pernah ketemu ya? Iya, pernah di Sekarang kampus. ketemu di kelas. Oke. Eki, terus next Nabila. Nabila Umul Husna. Ya? Nabila? Nggak ada? Nabila? Tak ada. Kita next ke Nazmi Wardiani. Iya, Bu. Ada Nabila tuh, Bu. Mana? Mana Nabila? Kayaknya suaranya nggak kedengeran, Bu. Oh ya? Mana? Oh iya, heeh. Nabila? Iya, Ibu lihat Nabila ada. Nabila pakai headset kah? Nabila pakai headset? Enggak. Permisi Bu, apa suara saya Kedengeran. Maaf Bu, tadi ada salah sama koneksinya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil Lala atau Nabila, asal dari Mataram, alumni SMA Negeri 1 Praya. SMA 1 Praya. Oke, Lala ya panggilannya atau Nabila boleh ya? Iya Bu, mana-mana. Mana-mana. Pokoknya Lala gitu ya. Nanti jadi noleh. Oke, kita next berarti ke Nasmi Wardiani. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Wardiani, biasa dipanggil Nazmi, asal Mataram, asal sekolah SMA N1 Mataram. SMA 1 ya. Udah berapa tuh tadi anak SMA 1 ya? Barengan berarti ya ketemu lagi di sini. Oke, panggilannya Nasmi. Iya, Bu. Atau Mimi juga? Enggak. Ih, kok ketawa? Pasti ya ingat ya Ibu. Kok ada yang manggil saya itu? Enggak, Bu. Nazmi aja. Oke, kita next ke Novita Mabrukah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, biasa dipanggil Novi, asal dari Pegasangan Timur Mataram, asal sekolah SMA N2 Mataram. SMA 2 juga. Siapa? Ovi dipanggil? Novi. Novita Mabrukah Az-Zahra. Mabruk itu apa artinya, Vi? Nggak tahu. Nggak tahu. Mabruk tuh selamat gitu ya, kalau nggak salah artinya. Oke, terus Syafa, Nindira Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syafa Nindira Cahyani, biasa dipanggil Syafa, asal Mataram, alumni Mandua Mataram. Mandua? Wow. Iya. Oke, sendiri ya dari Mandua nih atau ada? Ada. Safa ya panggilannya? Iya, Bu. Oke, Safa. Kita next ke Yan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Saputra, bisa dipanggil Yan, asal dari Sumbawa Besar, asal sekolah dari SMA 1 Sumbawa. Asal sekolah dari? SMA 1 Sumbawa. Ya, Bu. Oke. Ini ya, masih di Sumbawa ya? Sudah di Mataram, Bu? Oh, sudah di Mataram. Ya. Oke, kita next ke Dira. Dira cowok. Mana Dira? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirawi Febrian, biasa dipanggil Dira. Saya dari Sumbawa Besar lagi. Saya alumni dari SMK 3 Sumbawa. SMK 3 Sumbawa. Itu di belakang lagi ngapain tuh, Ya. Dira? Lagi ngintip dia, Bu. Lagi ngintip.
Siapa itu? Teman, Bu. Teman. Oke, kita Ya, Bu, next makasih. ke, iya sama-sama. Lalu Rizky, Danu, Saputra. Ada? Ini ya kayaknya ya. Nggak ada suara ya, nggak bisa on cam itu nggak sih? Ya, lalu Rizky Danu. Ada suara? Nggak bisa on cam. Oke, Muhammad Rizky Duha Pramudia. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama lengkap saya Muhammad Rizky Dua Pramudia, bisa dipanggil Kiki. Asal saya Lombok Tengah, Mantang. Saya asal sekolah SMK 2 Praya Tengah. SMK 2 Praya Tengah ya. Oke, Ki. Kita next ke Muhammad Sangazi. Ada? Yes. Muhammad Sang. Ya, Ada. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sangazi, biasa dipanggil Azi. Asal dari Kota Bima. Asal sekolah Mandua Kota Bima. Mandua Kota Bima. Mana sih Ibu nggak kelihatan nih wajahnya? Bawahan dong dikit. Iya, Pak. Nah, gitu dong. Miring, Oke. miring. Miring. Apanya yang miring? Oke. Azi ya, Azi ya. Iya, Bu, Azi. Azi. Pakai Z ya, nggak pakai J ya. Iya. Tadi kalau Azima panggilannya Aji, ini Azi. Nanti bedainnya gimana? Silakan dikomunikasikan berdua. Oke, Baik, Bu. Neni Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Oktavianti, biasa dipanggil Neni, asal Mataram, tinggalnya di Rembige, alumni SMA Negeri 7 Mataram. SMA 7 ya, Nen ya. Sehat, Nen? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita next lagi ke Nurul. Ibu, permisi. Ya, Permisi, Bu. Yang lalu Rizky katanya ke disable dari hostnya, jadi nggak bisa on cam sama on mic. Kok bisa gitu? Coba, mau nggak? Ibu nggak pernah apa-apain loh ya. Yang lalu Rizky. Atau coba keluar dulu, nanti masuk lagi, lalu Rizky panggilannya. Oke, kita next ke Nurul ya. Oh, Nurul juga nih ada di sini ya. Oke, Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Fitriani, biasa dipanggil Nurul, asal sekolah Mandua Mataram, di Kota Bima. Dari Bima. Sekarang masih di Bima, Nurul? Udah di Mataram, Bu. Udah di Mataram. Oke, Nurul sama Safa berarti ya, satu kelas. Oke, akhir. Last but not least di sini di absen Ramadhani Al-Qadri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Al-Qadri, biasa dipanggil Rama, asal dari Berangraya, Sumbawa Barat, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Berangraya. Sumbawa Barat ya, nama daerahnya di sana ya. Apa namanya tadi? Berangraya. Berangraya kecamatannya, Bu. Oh gitu. Oke. Panggilannya Rama ya. Ya, Bu. Oke. Sudah semua. Ada yang belum dipanggil tadi? Rizky Danu bisa nggak ini? Mohon maaf, Bu, saya belum. Siapa belum? Oh, tadi Ibu panggil. Nggak ada suara. Jaringan ya. Oke, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inyoman Bagus Arya Wirianda, biasa dipanggil Arya, asal dari Cakra,
asal sekolah SMA Negeri 3 Mataram. Dari SMA 3, oke. Sebentar, tadi absennya udah. Arya ya panggilannya ya? Iya, Bu. Oke ya, kita next ke Rizky Danu, bisa? Karena temannya yang lain bisa. Oh, kayaknya kadang-kadang ini ya, apa namanya, kalau misalnya login pakai HP, itu kadang-kadang memang nggak mau unmute sendiri, kadang-kadang gitu. Kalau dari HP biasanya kayak gitu, Ibu. Tak restart dulu HP-nya, di restart dulu, nanti gabung lagi gitu. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak juga. Ya, oke, itu dulu ya. Permisi, Bu. Mm-mm. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rizky Danu Saputra, biasa dipanggil Rizky atau Kiki atau Iki juga bisa. Asal saya dari Narmada, Lombok Barat, kemudian SMA saya dari SMA Negeri 3 Mataram. Oh, dari SMA 3 ya. Hobi saya dengerin musik sama nonton film atau drama. Sebelumnya saya pindahan dari kelas C ya, jadi mohon maaf teman-teman. Salam kenal semua. Nggak masalah, teman-teman yang lain juga ada kelas D kemarin kan? Iya, iya, Bu. Oke, siapa panggilannya Kiki juga. Terus yang Rizky Duha juga Kiki. Jadi Ibu harus manggil, kalau manggil Ki, yang nyaut 2 orang dong. Saya Bu panggil Pram aja deh, Bu. Oh, Pram aja, oke. Danu aja deh, Bu. 3 yang nyaut, Bu. Siapa satu lagi? Oh iya, Eki ya, satu lagi, betul. Danu aja deh, Bu. Saya Danu, Bu. Danu, oke. Danu dan Pram dan Eki, oke. Jadi supaya ini ya, supaya beda. Oke, sip, semua sudah perkenalan, alhamdulillah. Selamat datang ya di mata kuliah Alpro. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat berjuang di mata kuliah ini karena nanti kita akan ada praktikum ya. Praktikumnya 1 SKS. Untuk pengantar dulu kalian berarti sambilan ya Ibu share screen kontrak kuliah kita hari ini. Ya, kontrak kuliah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Jadi kontrak kuliah kita, mata kuliahnya ini ya semester 2, 4 SKS. Nah, di sini ada email Ibu dan ada nomor telepon. Kita juga sudah bertemu di grup ya. Jadi kalau misalnya nih Ibu kasih kesempatan, apabila kalian mau izin ya, silakan Ibu tidak ini ya, nggak strict banget. Kalau misalnya mau izin ya silakan izin ya, izin silakan di WA Ibu ya, jangan lupa berarti WA-nya dengan bahasa yang sopan. Setelah itu ya kasih tahu kenapa izinnya karena apa ya, silakan di WA aja. Sebisa mungkin kalau memang urgent banget baru izin ya. Kalau misalnya enggak urgent banget ya masuklah ya. Misalnya urgent, tapi urgent banget ini ya tergantung kalian juga sih mengkategorikannya gimana. Kalau misalnya menurut kalian abis nangis semalaman nangisin si doi itu urgent banget, akhirnya nggak kuliah ya silakan, nggak masalah. Silakan ya, nanti izin silakan ke nomor itu, boleh mau via chat di WA grup boleh, kalian mau wapri juga silakan. Nah, Ibu bacakan dulu tujuan kita kuliah untuk Alpro ini. Mungkin ini belum ada kesepakatan ya. Kesepakatan dengan dosen kelas C dan D. Kita belum tahu, tapi kalau Ibu akan menggunakan bahasa C. Ya, bahasa C atau C++. Kita akan nanti kuliah dengan bahasa itu, dan kita akan praktikum dengan bahasa itu. Ya, jadi yang sebenarnya Ibu ini kalau di Alpro tidak kepengen kalian itu sulit banget mendapatkan kelulusan, enggak, cuma yang kita tekankan adalah kalau Ibu sih kepengennya kalian ini bisa memahami gimana caranya membuat algoritma, terus gimana caranya membuat pemrograman yang sederhana yang bisa kalian gunakan sehari-hari.
ya, dan bisa pastinya mengimplementasikan bahasa pemrograman C++ tadi, ya. Nah, untuk catatan khusus, ya, jadi Ibu tidak menoleransi kecurangan dan indikasi kecurangan akan dikenakan nilai 0 atau berpotensi tidak lulus MK ini. Ya, jadi Ibu sangat ngobrol nilai biasanya, maksudnya mungkin kalau kalian yang sudah tahu mata kuliah Ibu sebelumnya, di setiap kuliah kita akan nanti di hari Rabu lagi ya, kita akan bertemu, itu biasanya akan ada latihan-latihan soal gitu ya. Silakan bagi yang mau mencoba ya, kalau sekarang kita masih share screen dulu, yang mau mencoba silakan di share screen, itu akan nanti ada nilai plusnya. Setiap kalian maju atau share screen, itu akan dapat poin keaktifan 2. Ya, di mana 2 poin ini akan Ibu tambahkan di nilai UAS. Ya, jadi nggak akan ada di UTS, dia akan nanti ada di UAS, dan itu akan Ibu akumulasikan nanti di nilai akhir. Kalian bisa lihat sendiri di detail nilai kalian nantinya. Kalau misalnya UAS kalian misalnya udah dapat 100, kalian nilai tambahannya 20, Ibu tuliskan 120. Ya, nggak akan berpengaruh itu. Jadi silahkan kalian semakin kalian aktif, kalian mencoba ya. Ibu tidak kalian mencoba misalnya ada kesalahan terus dibantu oleh temannya yang lain, nggak ada masalah. Ya, Ibu anggap itu kalian sudah berani mencoba dan berani aktif di kelas. Ya, silakan. Setelah itu nanti kita mungkin ada forum ya, forum mungkin di Brajah. Itu nanti silakan bagi yang menginginkan menjawab, kalian bisa jawab di forum. Itu juga akan mendapatkan nilai keaktifan. Nah, itu yang tadi pengantar untuk nilai yang curang, ya makanya Ibu gitu ya, obrol nilai banget silakan, ada poin keaktifan, ada yang bisa kalian tambahkan. Tapi kalau kalian curang, itu berarti sudah blacklist banget di Ibu. Jadi maksudnya adalah kalian kalau misalnya ketahuan misalnya ngerjain tugas nih, tugasnya atau ngerjain apapun itu ya, mau post-test, mungkin nanti terlalu ada pretest atau apapun, tugas kuis, UTS, UAS, kalian mirip jawabannya dengan temannya, ya, dan misalnya ada variabel, terus ada mungkin di dalamnya pokoknya mirip, ya, caranya mirip, caranya nulis juga mirip, itu akan Ibu nolkan, ya, karena kita melihat dari kaidah-kaidahnya, nanti kalian akan terbiasa dengan itu, nanti akan kita lihat kalau misalnya mirip banget, akan Ibu nolkan, baik yang memberikan contekan maupun yang dicontekkan. Jadi nggak ada alasan, Ibu saya cuma ngasih lihat aja. Ya udah, dua-duanya kena. Ya, oke. Oke, silakan ada yang raise hand, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Kalau tadi kan contohnya ngasih lihat codingan gitu. Kalau misalnya ada temen yang nanyain error dan lain sebagainya itu gimana, Bu? Boleh, kalau nanyain error nggak masalah ya. Maksudnya nggak masalah. Codingan itu kan orang satu dengan yang lain itu algoritmanya pasti berbeda. Ya, penulisannya pun juga pasti akan berbeda. Pasti variabel yang dipakai itu pasti akan berbeda. Masa sih huruf A sama B sama C doang gitu kan? Huruf itu kan dari A sampai Z. Masa iya yang dipakai ABC, ABC, ABC doang? Ya pastilah kalau misalnya ini kalau misalnya nanya error nggak masalah ya, silakan ya, misalnya diperbaiki bersama-sama nggak masalah, tapi paling tidak codingannya ya yang ada di dalamnya, sintaknya itu jangan sampai ada yang mirip banget. Ya kelihatan dia. Kelihatan kalau mirip banget. Pasti ada aja bedanya. Ya, entah itu dari inputan mungkin ya. Kadang kita kan beda-beda style ya. Ada orang yang inputannya cuma A.2. Ada yang orang yang inputannya masukkan nilai A. Ada orang yang inputannya cuma nilai A.2. Ya, dari situ aja udah kelihatan tuh. Kalau persis sama, berarti ada indikasi kecurangan di sana. Oke? Nggak masalah. Kalau misalnya untuk saling perbaiki, Ibu nggak ada masalah, ya silakan untuk misalnya bareng-bareng, tapi itu kan tidak pada saat ujian ya Ki ya pada saat mungkin kerjain tugas gitu nggak ada masalah.
atau pada saat asistensi sama asisten atau tugas-tugas yang lain bersama asisten nggak ada masalah. Oke, ya ini nanti praktikum kita akan lihat ya, kita belum tahu, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya secara luring ya. Pengumuman mengenai luring akan diumumkan kemudian. Ya, sekedar informasi, praktikum biasanya kita akan mulai di minggu keempat ya. Jadi di minggu keempat itu pada saat sudah mulai bahasan if atau percabangan ya, di situ biasanya kita sudah mulai untuk praktikum. Kalian praktikumnya masih model sama ya dengan yang sebelumnya, cuma mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita diskusikan tentang tata cara praktikum, bisa kalian langsung diskusikan sama Ibu. Ya, nggak ada masalah, Ibu sangat open. Kalian kalau misalnya mau diskusi, Bu, kayaknya praktikumnya lebih baik caranya gini deh. Boleh, silakan kita diskusi ya. Boleh kalian japri, Ibu nggak masalah ya. Oke, itu untuk praktikum. Lalu untuk penilaian di sini, oh ya, untuk praktikum juga nanti pada saat minggu keempat atau minggu kelima misalnya dimulai praktikum, kita tidak akan kuliah lagi di hari Rabu ya. Jadi, misalnya kita udah mulai praktikum nih di minggu kelima, berarti kita nggak kuliah hari Rabu, kita cuma kuliah hari Senin aja. Kecuali hari Rabu itu ada sesuatu yang mungkin harus kita diskusikan, lalu mungkin harus ada yang kita yang kita bahas lagi, kurang waktunya di hari Senin, kita akan bahas di hari Rabu. Tapi sebisa mungkin kita tidak kuliah di hari Rabu. Jadi kalau sudah mulai praktikum, nggak ada kuliah di hari Rabu, kita hanya kuliah di hari Senin, kalian akan praktikum kemungkinan di hari Jumat. Ya, itu dulu pengantarnya untuk kegiatan praktikum. Lalu untuk penilaian, karena praktikum itu ada satu SKS sendiri, maka dia nilainya juga tinggi. Di sini kalian bisa lihat praktikumnya ada nilainya adalah 30%. Ya, ini nilai praktikum 30%, lalu UTS 20, UAS 30%, kita nanti ada pre atau post test, lalu ada kuis atau tugas itu nilainya 10%. Ya, 10% dari nilai semua. Dan tadi jangan lupa kalian juga punya tabungan nilai satu lagi, yaitu untuk nilai keaktifan. Sebisa mungkin kalau bisa sih semua ini ya, semua bisa aktif, jadi semua bisa dapat poin paling tidak. Ya, jadi kalau satu hari itu Ibu utamakan berbeda orang yang bisa share screen. Jadi supaya semuanya dapat, jadi nggak dia terus gitu yang maju gitu ya, kecuali udah nggak ada lagi yang mau share screen atau nggak ada lagi yang maju, ya dia lagi punya kesempatan untuk mengumpulkan poin lagi. Oke, itu ya pengantarnya. Untuk nilai di sini, ini masih bisa berubah tergantung dari bargaining kalian atau tawar-menawar kita hari ini. Cukup atau rubah? Yang jelas nilai UTS harus di atas nilai tugas, UAS pun harus di atas nilai UTS, tapi praktikum ini kayaknya Ibu nggak bisa rubah, ini udah maksimal untuk nilai praktikum. Gimana? Ada yang mau ditawar dulu? Bu, izin. Gimana kalau nilai tugasnya itu sedikit ditambah, Bu? Soal kan mau disamain biar ujian akhirnya juga enggak terlalu berat gitu kan, paling enggak bisa kita usahain gitu kan di tugas. Oke. Jadi gini, untuk tugas ya, sejujurnya tugas ini jujurly ya, tugas ini akan hanya mungkin kalau di Ibu 1 atau 2 kali tugas. Kenapa? Karena kalian nanti akan banyak tugasnya di praktikum. Ibu nggak akan ngutik-ngutik di sana. Jadi yang di Ibu nilai tugasnya sendiri,
di sini. Jadi mungkin di UTS, sebelum UTS 1 kali tugasnya, di sebelum UAS 1 kali tugasnya. Gitu Destia. Jadi nggak berat ya, jadi nggak berat tugasnya untuk di ibu ya, karena ibu tahu setelah kalian nanti di ibu kalian akan ada praktikum tuh, jadi ibu nggak akan memberatkan di praktikum ya. Praktikum silakan berjalan sesuai yang ada di praktikum ya, sesuai dia misalnya ya ada asistensi, ada segala macam yang ada di sana, itu ada di praktikum semua. Tugas tidak akan mencampuri praktikum. Ya, jadi jangan khawatir, nilai tugas ini sudah Ibu porsinya udah kurang lebih insya Allah pas deh. Karena nggak banyak kok tugasnya. Karena kalian Ibu tahu pasti di praktikum nanti banyak yang harus kalian lakukan. Oke. Ya Bu, diamin kalau gitu. Oke. Mungkin nanti yang sering itu adalah pre atau post test. Itu yang sering, tapi nggak tiap minggu. Biasanya sih Ibu 2 minggu sekali gitu ya. Dan biasanya nanti akan ngasih tahu, minggu depan ini ya, post test ya, bahasan ini sama ini. Jadi kalian silakan siapkan. Ya, tapi Ibu ngasih taunya cuma di kelas aja, udah Ibu nggak ngingetin lagi. Jangan lupa, berarti kalian minggu depan misalnya kalau ada post test ya belajar dulu. Ya, itu sih. Terus, apa lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalian bisa buka berajahnya masing-masing. Bisa buka berajah. Kalau bisa, kita coba pretest dulu. Ya, pretestnya ini nggak sulit kok, cuma pertanyaan biasa aja. Pertanyaannya ada 2, ya. Di situ ada untuk pretest kalian yang kelas A. Ya, jadi silakan di situ bukalah pretestnya sebentar Ibu. Untuk passwordnya, password pretestnya coba Ibu taruh di ya, password pretestnya tes 1. Ya, pertanyaannya cuma 2, esai dua-duanya. Ya, yang untuk kelas A, yang untuk kelas A, yang kelas B berarti besok. Sudah bisa? Tesnya tuh huruf besar semua, Bu, atau gimana? Huruf kecil semua. Tes 1. Oke, silakan jawab berdasarkan ini ya, berdasarkan yang kalian tahu aja. Nggak usah kalian buka Google, nggak usah kalian lihat slide, atau misalnya kalau memang udah pernah lihat slide, berarti ada pandangan. Silakan kalian jawab. Waktunya 5 menit ya, kalau udah langsung attempt.
Sudahkah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah, oke. Ibu lihat dulu, sudah semuakah? Tem? Masih ada yang belum? Sambil nunggu yang belum, yang udah ngobrol-ngobrol dikit, kalian kira-kira berat nggak kalau misalnya kuliah offline? Enggak, Bu. Enggak. Udah siap berarti ya kuliah offline ya? Maksudnya sudah pada vaksin juga kah? Sudah? Oh, syukurlah. Minimal 1 kali berarti ya vaksinnya. Tolong Ibu kalau misalnya kalian ada yang nggak dibolehin sama orang tua, terus misalnya belum pernah vaksin juga, nanti Ibu di WA ya, maksudnya di Wapri aja ya, mungkin Bu saya belum pernah vaksin, lalu mungkin belum diperbolehkan atau apa alasannya dari orang tua atau mungkin memang tidak siap dengan adanya ini, tapi alasannya pun harus ini ya, harus betul-betul yang sesuai dengan alasan kesehatan. Ya, jadi kalau misalnya ada, nanti Ibu di Capri aja. Jadi supaya Ibu nggak beranggapan bahwa kalian, oh ternyata anak ini nggak pernah datang ke kampus gitu ya. Supaya nggak beranggapan seperti itu, jadi kalian bisa kasih informasi lebih dulu ke Ibu. Ya, tapi kalau semuanya bisa, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat. Nanti 2 minggu ke depan kita bisa hibrid. Ini sebenarnya Ibu juga masih agak-agak batuk, jadi itu yang bikin juga nggak berani juga ketemu kalian dulu di kampus. Oke, gimana? Sudah semua? Yes, sudah semua sepertinya. 3 orang lagi nih yang belum. Gagah, terus Danu sama Wia. Oke, nggak apa-apa ya, sambilan kita nunggu. Oke, sebenarnya maunya sih nggak usah materi gitu ya hari ini ya, maunya. Cuma kita sedikit aja, ini deh nggak berat kok juga, masih introduction supaya besok hari Rabu kita sudah bisa mulai latihan ya. Oke, kita Ibu sambilan share screen. Kita share sound juga. Oke, ini kita lebih ke pengenalan dulu ya. Ini nggak berat juga, kita lebih kenalan dulu ya, sama seperti tadi, Ibu juga supaya kenal sama kalian, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi supaya lebih kenal apa sih algoritma dan pemrograman, ya kita mulai aja dari overview, ada pengertian algoritma, terus gimana sih cara kita bisa menggunakan algoritma, terus pengertian pemrograman, dan gimana menggunakan pemrograman. Kita lihat dulu dari video ini. You may have heard the term algorithm recently, whether it was online or maybe in some conversation about technology. It's a word that gets thrown around a lot, but what exactly does it mean? Well, simply put, an algorithm is a set of steps used to complete a specific task. They're the building blocks for programming, and they allow things like computers, smartphones, and websites to function and make decisions. But in addition to being used by technology, a lot of things we do on a daily basis are also similar to algorithms. Let's say you want to make some spaghetti.
In order to do this successfully, there's a certain set of steps you need to follow in a particular order. First, you need to boil a pot of water. Once it's boiling, you then add the spaghetti and cook it for a set amount of time, stirring occasionally. Once it's finished, you drain the water and then it's ready to be served with a sauce of your choice. That entire process is actually an algorithm. Because you followed those steps in that order, you reached your desired outcome, a delicious pasta dish. But if you were to make a mistake, say over or undercooking your noodles, it probably wouldn't be as good. Programs work in a similar way. Their code is made up of algorithms telling them what to do. Let's say that we want to use a navigation app to get directions. When we punch in a destination, the app uses an algorithm to look at the various available routes. Next, it uses a different algorithm to check the current traffic. And then a third one takes that information and calculates the best available route. All of these algorithms are built right into the app's code. If there were any kind of error in that code, the app wouldn't be able to follow these algorithms correctly, meaning you wouldn't receive your directions. Both of these examples show how both humans and computers can use algorithms to perform everyday tasks. The difference is that computers can use algorithms and calculate things better, faster, and more efficiently than we can. Technology is only going to continue to evolve and get even better at what it does. As long as coding and programming continue to be used, algorithms will be at the heart of these technologies, guiding what they do and how they do it. GCF Global, creating opportunities for a better life. Oke, kalian udah dengar ya tadi ya bahwa kalau kita menggunakan algoritma itu ya, jadi gimana kita melakukannya itu yang jadi garis bawahnya. Maksudnya adalah bagaimana kita melakukannya, terus apakah dia bisa jadi lebih efisien dengan itu. Ya, jadi berdasarkan video yang tadi kalian bisa lihat bahwa kita algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah sesuatu yang memang kita bisa lakukan atau langkahnya seperti apa. Tadi kalau di video gimana caranya bikin spaghetti? Ya, tiap orang pasti akan berbeda-beda tuh caranya, atau nggak usah spaghetti deh, ini banget gitu ya, bule banget gitu, bikin mie goreng gitu, gimana sih caranya bikin Indomie goreng? Gitu. Jadi ada yang misalnya nyalain kompornya dulu, ya, ada yang orang yang buka mie-nya dulu, kan beda-beda ya. Jadi tiap orang tuh pasti ada aja caranya untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan menggunakan algoritma, ya. Jadi kita lihat kalau paradigma sekarang kita itu biasanya dari masalah, terus kita pakai program komputer, lalu kita kasih solusi, ya biasanya. Nah, tapi kalau misalnya kita mendeskripsikan masalah dengan komputer, biasanya yang kita lakukan adalah kita jabarkan dulu masalahnya apa, terus langkahnya kayak gimana, ya, merincikan langkah untuk menyelesaikan masalah, lalu membuat sarana interaksi manusia dan komputer tadi, ya. Jadi kalau misalnya transformasi masalah dengan menggunakan program komputer tadi, biasanya kita akan menggunakan yang disebut sebagai bahasa pemrograman, ya. Jadi ada kita urutkan masalah, terus kita tentukan bahasa pemrograman yang memang kita mau gunakan, dan kita pakai konsep mesin komputer. Nah, setelah adanya pemrograman tadi, ya, jadi yang tadinya masalah kita pakai program komputer, akhirnya ketemu solusi, tapi dengan adanya algoritma, ya, algoritma itu kita jadinya bisa memikirkan dulu, kira-kira saya mau menyelesaikan masalah ini dengan apa? Atau kita akan mulai dari mana? Ya, jadi algoritma ini adalah cara atau langkah kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, tadi apakah algoritma ini? Algoritma kalian tadi sebenarnya pretest itu untuk ngecek aja sih kalian udah ngerti belum apa ya algoritma itu, atau paling tidak seperti apa sih algoritma itu, ya. Itu nggak ada jawaban yang saya nanti salah dapat 0, enggak ya. Ibu cuma kepengen tahu kira-kira kalian sudah pernah tahu belum atau sudah pernah baca belum tentang algoritma.
Ya, jadi algoritma ini yang kita lakukan adalah ada proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang digunakan. Itu kalau algoritma. Lalu algoritma ini juga biasanya ada notasi logika yang dari hasil analisis, ya. Terus kira-kira kita memikirkan strateginya seperti apa untuk menyelesaikan masalah tadi. Bisa juga kita urutkan berdasarkan gambar atau langkahnya seperti apa yang paling tidak membawa kita ke tujuan. Ya, tadi kayak kalian lihat di video, kita kan mau misalnya buat mie goreng. Buat mie goreng, misalnya siapa nih yang mau nyoba algoritma bikin mie goreng? 2 orang deh, Ibu kasih, ayo raise hand. Algoritma bikin mie goreng. Siapa nih 2 orang nih? Yang duluan ya, duluan nih. Destia sama Pram. Eki nggak dapat. Ntar, pertanyaan selanjutnya. Oke, Destia dulu. Iya, Bu. Jadi kalau mau buat mie goreng tuh algoritmanya tuh yang pertama tuh kan kita ambil kayak alatnya dulu. Kita ambil alatnya dulu, kita siapin bahannya, misalnya atau mau buat mie goreng biasa atau mau buat mie goreng yang tergantung selera kan, siapin bahannya sama alatnya dulu, terus baru isiin air ke pancinya, terus setelah itu baru kita panasin dia, kita masak airnya sampai dia udah lumayan masak, baru kita masukin, kita buka bungkusnya dulu, habis buka bungkusnya baru kita masukin mie-nya, habis masukin mie-nya kita tunggu dulu sampai mungkin 3 menit sesuai instruksi yang ada di bungkusnya. Habis itu baru kita tirisin airnya. Habis kita tirisin airnya itu, sebelum itu sambil kita nunggu mie-nya matang, kita siapin bumbunya dulu di piring, terus baru kita tirisin mie-nya, baru kita masukin mie-nya ke piring, terus kita aduk, terus dinikmati. Gitu, Bu. Oke, itu ya kalau dari Destia kalau bikin mie goreng. Oke, kalau Pram gimana, Pram? Nggak apa pakai cara anak kos ya, Bu ya? Oh iya dong, boleh kan? Beda-beda sih. Oh ya, Bu. Kan pertama sediain mie sama air sama peralatannya dan gunting. Kemudian panasin air ke dalam apa namanya itu? Ini mie goreng kan, Bu? Water heater. Ya, kalau anak kos biasanya pakai water heater, nggak pakai kompor ya? Iya, itu biasanya, tapi ini paling sederhana, Bu. Oke. Ibu nunggu. Nggak tahu sih ini sederhana apa enggaknya, Bu. Nah, kemudian kan kita udah masak air, kemudian tunggu beberapa menit sampai airnya itu panas, baru kita taruh mie-nya. Kemudian ada kan bumbu-bumbunya, taruhin dulu bumbunya ke piring, aduk-aduk dulu bumbunya gitu. Nah, tinggal tunggu mie-nya kalau udah selera kita, dia mau lembut kah mie-nya atau enggak, mau agak kerasan mie-nya, terserah kita gitu. Kemudian kalau udah kayak gitu baru ditirisin mie-nya. Setelah ditirisin baru masukin ke piring yang udah ada dibumbuin. Setelah itu tinggal dicampur-campur, udah makan. Jadi apa coba bedanya yang anak kos sama enggak anak kos coba? Oh, yang mau yang pakai mau yang ini, Bu. Anak kos yang benar-benar anak kos biasanya pakai rice cooker, Bu. Oh gitu, ya, betul. Biasanya pakai rice cooker, Bu. Berbeda alat ya, Iya, alat ya. alat. Saya kalau Destia pakainya kompor, panci, kalau anak kos pakainya rice cooker. Oke, betul. Inovatif emang kalau anak kos. Oke, itu ya. Jadi terima kasih buat Pram sama Destia yang sudah membantu Ibu. Nah itu ya, jadi kalian dari algoritma yang dilakukan pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, maka dari itu nggak mungkin kalian itu akan persis sama. Ya, makanya kalau nyontek nanti kelihatan tuh. Misalnya Ibu minta algoritmanya ini untuk membuat ini atau untuk menghitung ini. Kira-kira
orang satu dengan orang dua pasti berbeda yang dilakukan. Entah itu ada kata-kata tambahan kayak tadi misalnya Pram bilangnya sediakan gunting, kalau Destia nggak ada guntingnya, misalnya gitu ya. Kayak gitu aja udah berbeda ya. Jadi tadi tujuannya adalah entah itu tadi ya Pram mau pakai rice cooker, Destia pakai kompor, tujuannya pokoknya makan mie goreng, intinya gitu ya. Nah, itu dia yang disebut sebagai algoritma. Jadi kita harus menentukan langkah-langkah supaya kita bisa mencapai tujuan. Ya, langkahnya itu harus secara sistematis atau secara berurutan. Ya, urutannya boleh dari 1 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya. Yang penting pokoknya tujuannya makan mie goreng. Ya, itu dia algoritma. Nah, dari situlah jadi algoritma ini kalau di bahasa komputer itu dia harus mempunyai bahasa pemrograman ya atau notasi dari bahasa pemrograman. Jadi program di sini adalah implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, tadi kalian juga sudah mencoba ya. Jadi kalau di sini cara ngirim surat, kalian mungkin nggak pernah ngirim surat lagi gitu ya sekarang, cara ngirim email gitu ya, atau ini misalnya mengerjakan luas persegi. Berarti kita harus tahu apa aja ya. Oke, terus kalau pemrograman, nah pemrograman ini sebenarnya adalah yang kita lakukan adalah kita harus tahu apa sih bahasa pemrograman yang kita pakai. Ya, jadi belajar bahasa pemrograman ini yang kita harus tahu adalah dari sisi tata bahasa, instruksinya, terus tata cara pengoperasian compiler, terus instruksi untuk membuat programnya seperti apa. Nah, untuk C ya nanti kalian juga mungkin bisa install dari sekarang ya. Kalau biasanya Ibu pakai Borland ya, Borland C++, tapi kalau sekarang kalian boleh pakai apapun yang ini ya, yang apa ya, maksudnya yang nggak bayar gitu ya. Kalau Borland kan dia berbayar gitu ya. Kadang-kadang ada bagiannya yang nggak bisa atau maksudnya nggak bisa ke compile. Kalian boleh pakai yang memang ini, yang memang enak deh kalian pakai untuk mencoba bahasa C. Ada yang sudah pernah mencoba pakai apa? Saya pakai D C++. Pakai D C++. Yang lain? Dev C ya, Dev C++. Yang lain ada yang pernah coba lagi pakai apa yang lain? Ada yang sudah pernah nyoba? Baru HTML sama CSS itu tok, Bu. Itu ke bahasa bukan yang bahasa C ya, maksudnya pakai yang PHP gitu ya? Yang PHP. Yang HTML, oke. Kalau yang bahasa C, ada yang pernah nyoba lagi yang lain mungkin? Belum pernah? Oke, boleh pakai VS Code, tapi waktu itu nginstal compiler sendiri, G++-nya. Nah, iya, benar. Ya, itu juga bisa pakai VS Code, juga bisa. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Nanti mungkin akan Ibu diskusikan dengan asisten. Nanti anaknya pakai yang mana. Sebenarnya biasanya sih asisten pakainya yang tahun kemarin itu pakainya VS Code ya. Tapi nanti gimana kita lihat deh ke depannya gimana. Ya. Oke. Ini yang belajar bahasa pemrograman ya. Jadi kalian paling tidak memang sih kurang lebih sama aja yang dituliskan di bahasa pemrograman. Tapi yang menjadi berbeda adalah bahasanya ya atau instruksinya. Terutama kalau di C++ memang agak ribet ya. Cuma itu nanti akan membiasakan kalian ke bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi kenapa sih kok Ibu nggak berpindah pakai Java di C++ karena di semua juga, maksudnya di semua rata-rata di universitas besar yang lain juga pengenalan bahasa pemrograman masih menggunakan C atau C++ ya. Jadi nggak pakai bahasa Java dulu. Jadi nanti aja kalian kalau dapat Java mungkin di Algodap ya.
Oke, pakai kode blok juga boleh ya. Kalau ada yang sudah pernah pakai code block, silakan ya, nggak masalah. Sebenarnya selama kalian enjoy pakainya, itu nggak ada masalah sih Ibu ya. Cuma kalau nanti mungkin karena di praktikum kita akan diseragamkan ya. Tapi kayaknya kalau asisten mungkin ada 2 bahasa pemrograman yang bisa dipakai. Ya, ini contoh dari programming language paradigm. Ya, jadi ada terbagi 2, ada imperatif sama deklaratif. Yang imperatif ini ada contohnya di bawah, ada yang prosedural. Itu prosedural tuh biasanya C, Pascal, Fortran, Basic. Lalu ada object oriented. Ini ada yang C++, ada yang Java, ya. Jadi sudah lebih ke object oriented. Ada paralel. Lalu kalau yang database itu ada SQL, ya. Ada fungsional, ada logic, dan seterusnya. Ya, jadi untuk bahasa pemrograman memang yang jadi ini ya, yang jadi aturan sintaknya ini yang harus kalian pelajari ya. Jadi kalian untuk yang lain yang belum pernah mencoba, jangan ini Ibu ngomong apa sih nggak ngerti gitu ya. Nggak usah patah semangat. Kita akan belajar sama-sama ya. Nanti kita akan nyoba satu-satu gimana sih caranya Bu bikinnya, atau apa yang harus kita lakukan di sintak ya, seperti apa nanti akan Ibu pandu pelan-pelan. Tapi jangan juga kalian menjadi ini ya, maksudnya jadi karena Ibu bilang mau dipandu, kalian jadi nggak belajar sendiri karena kalian kan udah mahasiswa. Jadi mahasiswa paling tidak sudah membaca, nanti akan kita berikan contoh. Di Brajah itu baru 1 yang Ibu upload, sebenarnya di link Google Drive-nya itu sudah ada beberapa e-book yang bisa kalian pakai untuk belajar C++. Ya, jadi ada beberapa referensi bukunya Ibu cantumkan cuma 1, tapi kalau ada link yang bisa kalian klik, di situ ada Google Drive, itu ada beberapa buku yang bisa kalian gunakan untuk belajar, ya, e-booknya. Oke, mungkin kalau untuk bahasa pemrograman, Ibu nggak untuk pemrograman sendiri di sini sintaknya nanti, sintak itu apa sih Bu? Nggak ngerti. Sintak itu adalah bagaimana tata cara penulisan bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman ini berbeda dengan bahasa kita sehari-hari, ya. Persamaannya biasanya hanya ada di berbahasa Inggris gitu ya. Tapi caranya menulis itu pasti berbeda. Ya, nanti seperti apa itu akan kita pelajari kemudian. Mungkin di minggu awal dan minggu kedua, Ibu lebih senang kalian itu belajar lebih ke algoritma. Kenapa? Kenapa sih kok algoritma terus yang dibahas? Karena kalau sudah algoritma kalian mancep ya, pasti gitu ya, maksudnya sudah oke, kalian udah tahu caranya berpikir itu kemana, nanti untuk pengerjaan pemrogramannya itu akan lebih mudah. Ya, jadi kalian sudah tahu biasanya kalau sekarang Ibu minta kalian nulis gitu ya, nulis algoritma untuk menghitung luas lingkaran misalnya, berarti kalian harus butuh apa? 1, 2, 3 supaya terbiasa untuk bekerja secara sistematis. Nah, itu dia, makanya kemarin mungkin ada beberapa yang dengar waktu di Open Talk juga waktu Ibu ngobrol dengan alumni, kalau kalian sudah terbiasa dengan algoritma ya, dan nantinya pasti pemrograman, kalian pasti bangun tidur aja sudah tahu harus ngapain gitu ya, sudah tahu hari ini saya harus 1 ini, 2 ini, 3 ini. Jadi prioritas pun sudah tahu karena sudah terbiasa dengan algoritma ya. Itu dulu mungkin untuk hari ini ya. Nanti kalau di dalam pemrograman biasanya yang harus ada ini ya, ada header, inisialisasi, ada isi, dan ada penutupnya seperti apa. Mungkin dari kalian yang sudah pernah belajar bahasa C atau C++, itu biasanya sudah tahu headernya seperti apa ya. Biasanya nanti akan ada, kalau header ini ada, kalau di C itu ada crash-nya dulu ya, atau ada tanda pagernya dulu, terus ada include, dan seterusnya ya. Nanti kita pasti akan belajar untuk materi, insya Allah mudah-mudahan bisa Ibu siapkan ya di Brajah, jadi kalian bisa download semua untuk latihan. Kita akan mulai latihan algoritma di
hari Rabu besok. Mungkin mudah-mudahan antara besok mungkin Ibu uploadkan soalnya, jadi kalian dari rumah sudah mulai nyoba, jadi pada saat kita mulai kuliahnya, kalian sudah tinggal, Bu, saya tinggal raise hand aja. Ya, oke, itu dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ya, silakan. Saya masih bingung, Bu, yang ya hari Rabu itu bagaimana, Bu? Kan di hari Senin kan, hari Senin ini ada Alpro A, kelas A. Itu maksudnya apa, Bu? Kuliahnya? Kan sekarang Alpro itu kan 4 SKS ya. Jadi 4 SKS itu kita bagi 2. Hari Senin 2 SKS, hari Rabu 2 SKS. Nah, jadi nanti pada saat sudah mulai praktikum ya, 2 SKS yang hari Rabu itu digantikan di praktikum. Karena kalian pasti lebih dari 2 SKS tuh di praktikum, belum ngerjain modul, ya kan? Terus belum ngerjain belum asistensi, ya, belum TP, belum dan seterusnya, ya. Jadi banyak yang harus dikerjakan pada saat praktikum. Jadi biasanya asisten itu akan ngasih TP setelah pertemuan. Ya, jadi misalnya Selasa kelas B, kelas C sama D juga kayaknya Selasa juga selesai gitu ya. Jadi mungkin TP bisa dikasih hari Rabu atau mungkin Kamis pagi. Jadi supaya sebelum praktikum kalian sudah ngumpulin TP gitu. Ya, jadi nanti Ibu pasti umumkan hari Rabu, mulai Rabu minggu depan berarti kita nggak ada pertemuan ya. Kalian kan udah mulai praktikum. Oke, jadi pasti ada pengumuman kok. Ya, yang penting kalian stay tune aja terus di kelas ya, jangan tidur. Oke, itu aja. Ya? Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Bu, kan tadi katanya untuk yang di sebelumnya kan katanya kalau pretest itu di pretest atau post-test tuh enggak setiap minggu kan, apa kita dikasih tahu dulu sebelum misal minggu besok ada pretest ya, atau kayak tiba-tiba aja? Dikasih tahu, Ibu kasih tahu misalnya di kelas ya biasanya, atau mungkin Ibu lupa, Ibu ngasih tahu di grup, minggu depan pretest ya, bahasan ini sama ini, gitu misalnya ya, atau minggu depan post-test ya, atau pretestnya bahasan ini, post-testnya bahasan ini. Pasti Ibu kasih tahu, tapi Ibu ngasih taunya cuma sekali doang. Jadi nggak ngasih tahu, misalnya besok, misalnya Senin ya, hari Minggunya misalnya Ibu kasih tahu, besok jangan lupa ada ini, enggak. Jadi misalnya Ibu udah ngasih tahu seminggu sebelumnya. Ya, misalnya minggu depan kita pretest ini, post-testnya bahasan ini, misalnya pretestnya bahasan ini. Tuh. Ya, jadi pasti akan Ibu kasih tahu. Ya, biasanya sih 2 minggu sekali. Ya, biasanya. Oke. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya, pas banget 2 SKS jam 11.50 selesainya. Mungkin tadi karena lama juga di perkenalan, kalau besok kita langsung latihannya. Oke, terima kasih banyak semua yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi hari Rabu insya Allah ya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.